Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hobi Teknik ya guys ya. Oke, kesempatan kali ini kita melancong sedikit di gerinda brushless ya, karena di sebelumnya kita fokus di impact wrench, dan kali ini kita coba di gerinda ya, karena ini sudah cukup lama sekali kita anggurin. Coba kita beralih dulu di bagian gerinda ya. Kesempatan kali ini sebenarnya kita sudah buatkan beberapa potongan video awal untuk tentang upgrade spool di gerinda brushless ini guys ya. Cuman kita terkendala tentang berisiknya. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang mempunyai gerinda Kamule ataupun mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah menggunakan gerinda Kamule ataupun yang sejenisnya, yang intinya yang gerinda cordless, mungkin ada sesuatu yang dirasakan sedikit tidak enak didengar ya. Mungkin dari suaranya. Nah, mungkin pasti teman-teman yang sudah mempunyai akan paham ya dengan maksud apa yang saya sampaikan. Jadi ini kita contohkan sebentar. Ini memang udah kita bersihkan. Ya udah kita bersihkan semua, tapi nggak apa-apa lah, kita coba hidupkan sejenak ya, karena ini posisinya malam juga ya guys ya. Nah, ini kita hidupin sebentar aja. Pasti teman-teman yang menggunakan khususnya gerinda Kamule pasti paham ya. Kita hidupkan sebentar. Nah, seperti ini ya. Sangat kasar sekali, meskipun di bagian gearnya ini sudah kita kasih grease ataupun gemuk, tetap aja ada suara kasar. Jadi kalau saya bilang sangat kasar sekali ya, tidak enak didengar di telinga. Oke, jadi ini sebentar. Oke, ini udah kita pisahkan semua di bagian gearnya dengan bagian casing headnya ya. Ini kita baru analisa ya guys ya. Setidaknya kalau video ini sudah kita rilis, berarti apa yang kita sampaikan benar ya. Mudah-mudahan apa yang kita cari tahu benar apa adanya, apa yang kita teliti ya. Oke, jadi gimana ya. Nah, seperti ini deh. Ini kita contohkan, misalnya ini kalau kita tempelkan seperti ini ya. Kita anggap aja jadi di bagian casing headnya kita lepas. Nah, ini kita coba gini. Curiganya di sini soalnya guys ya. Jadi seperti gear ini bertemunya tidak pas, masih kurang masuk ataupun kurang presisi. Nah, kalau ini kita rapatkan, nggak ada jeda ya. Memang nggak bagus juga kalau terlalu rapat. Coba kita renggangkan sedikit. Nah, suaranya itu mirip ya, ataupun sama. Nah, takutnya pertemuan gear kedua ini tidak terlalu presisi, melainkan masih sangat renggang sekali. Meskipun kalau di gerinda listrik yang gerinda kita listrik, gerinda Hitachi ya, itu pun sama, cuman nggak berisik, nggak terlalu berisik seperti ini, mungkin hanya sedikit berisiknya. Nah, mungkin hanya, nah gini deh. Kalau ini kan tuh sampai seperti ini banget ya. Kalau di Kamule ini khususnya, kalau yang gerinda lain saya juga belum paham, belum menemukan ataupun belum pernah megang ya. Ada di JLD belum kita apa-apakan, hanya baterainya yang selalu kita gunakan untuk percobaan di impact wrench. Oke, jadi ini kita teliti. Kalau kita perhatikan di bagian gearnya ini kita lihat di sini, kalau gerinda listrik biasanya di bagian sini ada spy ya, ataupun ring kancingannya. Sedangkan kalau di gerinda cordless ini ataupun brushless ini dia nggak ada. Nah, ini kita nggak tahu apakah ini mati menyatu dengan asnya ataukah bisa kita lepas. Jadi intinya coba gear ini kita naikkan lagi ya, naikkan ke atas, karena masih bisa ya, masih ada celah tuh, bisa kita naikkan ke atas lagi. Cuman kalau secara kita teliti nggak mungkin kalau ini nggak bisa dibuka ya. Sedangkan ini keluarnya lewat mana? Kalau sistem di gerinda listrik kan kita mengeluarkan ini harus melepas ini dulu ya, baru bisa kita cabut gitu ya guys ya. Nah, caranya, sedangkan di bagian sini ruangnya itu terlalu sempit kalau kita gunakan tracker. Ini belum kita coba juga. Nah, tracker seperti ini. Nah, mungkin kalau nggak bisa nanti kita berpikir lagi ya bagaimana caranya bisa terbuka. Oke, jadi ini kita skip dulu, kita coba-coba dulu ya apakah bisa kecabutnya, karena selisihnya masih ada selah di kisaran 2 mili ya guys ya, 2 mili ataupun 3 mili.
2 mili sepertinya. Oke, kita skip dulu ya. Oke teman-teman, ini ya ternyata bisa menggunakan tracker ini. Nah ini ada pergeseran sedikit, kelihatan nggak ya? Tuh, mungkin ini sekitar nggak nyampe 1 mili lagi nih malahan. Tapi nggak kita teruskan, kita coba dulu tes ya. Dan untuk teman-teman cara membukanya kemungkinan harus mempunyai tracker seperti ini ataupun kreasi teman-teman lah. Intinya supaya gear ini bisa terangkat lagi. Memang sedikit cukup keras. Ini kita paksakan kencengin tadi memang ya, spekulasinya takutnya ini pecah karena tadi terlalu presisi banget. Nah ini kita coba buka dulu ya, makanya kita perlahan-lahan, takutnya malah casing ininya yang pecah ya, dudukan dari bearingnya, karena ini kan aluminium ya ataupun sejenis babet. Kita renggangkan dulu. Space-nya sudah lumayan ya, sudah mulai ada celah di sininya. Tadinya kan sempit sekali ya. Aduh, sebentar. Tuh, sekarang sudah enak tuh ya, sudah ada space masuknya. Tuh, tadinya kan nggak bisa, makanya ini kita kencangin bener supaya ini nyangkut di bagian gear ininya. Kita spekulasinya takutnya ini pecah, makanya pelan-pelan kita coba. Sudah kelihatan agak menjepit, kita kencangkan, kita tarik. Sangat susah sekali ya, gerak sedikit kita kencengin lagi sininya, baru dia bunyi cetak. Nah terjadi pergeseran kira-kira segini ya, mungkin 1 milian tadi yang sudah bergeser. Yuk kita coba tes dulu ya, kita tempelkan aja dulu apakah benar yang kita sampaikan nih guys ya. Coba kita tes, mudah-mudahan benar. Nah udah tuh, sudah nggak ada bunyi lagi. Oke, nggak ada bunyi lagi ya. Coba ini kebanyakan nggak, ini kita rakit dulu deh di bagian bautnya ya. Kita rakit dulu, bismillah, mudah-mudahan bisa ya. Nah oke teman-teman, ternyata tidak ya, tidak kelabasan. Nah ini kalau kita tekan, perhatikan, ini kita tekan gini, kita gesek-gesekkan gini kan. Nah kalau terjadi seret berarti ini udah presisi dengan bagian sini ya. Nah ini kita tekan sudah seret, dan ini kita gerakan. Tuh ada selahan, masih ada selah sedikit, berarti pas ini ya. Mungkin karena belum kita kasih grease. Yuk coba kita kasih grease dulu ya guys ya. Kita skip dulu sebentar. Nah ini kita bongkar lagi untuk melakukan pemolesan grease ya. Nah ini teman-teman perhatikan untuk ukurannya, kira-kira segini ya. Jadi tersisa kurang lebih 1 mili apa ya, nggak nyampe 1 mili sepertinya. Tadi kan dalam banget ya guys ya. Mungkin coba teman-teman perhatikan di awal video tadi yang kita jelaskan. Tuh ini kan sudah mulai agak naik, dan di sini sudah renggang. Jadi trackernya sudah terlihat bisa masuk ya di bagian sininya. Tadinya kan nggak bisa, makanya saya bilang sedikit spekulasi, karena kalau kita paksakan banget ini bisa pecah. Untungnya pelan-pelan kita kencangkan supaya ini ngikat ke sini, lalu kita tarik. Sudah kira-kira dapat sedikit, kita kencangkan lagi di bagian pinggirnya, baru kita tarik. Jadi geser memang presisi banget ini gearnya, jadi sampai timbul suara cetak gitu ya. Jadi agak pergeseran itu karena terlalu seret di bagian asnya. Nah ini kita kasih grease dulu ya, ataupun gemuk. Tuh sepertinya sudah cukup sih. Tuh ini lancar ya. Nah ini ada daya magnetnya aja. Mungkin gini deh. Nah kalau teman-teman tempelin, ini belum ya. Nah ini kita tempelkan. Lancar ya. Tuh dia nggak ada mentok apapun, nggak bersinggungan dengan apapun. Tuh ya, aman ya. Nah, mudah-mudahan masalah kasar yang terjadi di gerinda cordless ini teratasi ya. Mungkin tinggal bearing-bearingnya saja bisa teman-teman kuatkan, ataupun nanti tunggu rusak ya baru diganti, bisa juga. Nah ini sesudah kita baut,
Nah, ada bunyi sedikit ya, karena kan yang awalnya ketika putaran semakin melambat kerasa banget ya, keretak gitu ya. Nah ini enggak, jadi terserah teman-teman mau dirapatkan lagi nggak apa-apa, dengan maksud supaya gear ketemu gearnya itu nanti bisa termakan ataupun terkikis, agar bisa saling menyesuaikan nantinya, bisa juga seperti itu. Cuman kalau yang seperti itu biasanya sih yang kalah duluan malah dari bearingnya guys ya, bukan dari gearnya malahan. Jadi nggak apa-apa sih, kasih jeda aja segini, memang dasar. Ini bukan masalah rusak ataupun bagaimana, jadi intinya pertemuan antar gear ini kurang presisi ya, maklum ya, namanya barang-barang yang universal, mungkin ini comot sana, ini comot sini gitu ya guys ya. Jadi yang penting bisa terhubung, bisa bergerak, baru di packing ataupun dibentuklah sebuah Gerinda cordless dengan harga sekian gitu ya guys ya. Jadi ya maklumkan saja, dan pada intinya yang membuat jarak semakin jauh atau bunyinya kerasa kasar banget itu karena gearnya kurang rapat lagi pertemuannya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini coba kita tes dulu untuk suaranya ya. Sudah kita kasih grease. Biasanya kan kalau coba dulu deh. Tuh biasanya keretak. Nah ini nggak seberapa ya. Ya. Tinggal teman-teman tambahkan grease aja yang banyak ya. Mungkin meskipun grease kita kasih banyak, setidaknya dia numpuk di pinggir-pinggiran yang bisa menjadi peredam dari suara bisingnya. Mungkin ini ya, mungkin bisa jadi peredam. Meskipun grease kita banyakin akan nempel di pertemuan gearnya enggak juga ya, karena sisanya ya tetap dia larinya ke pinggir ataupun ke sela-sela yang kosong gitu ya. Dan selanjutnya mungkin teman-teman bisa perbarui lagi di bagian bearingnya dengan kualitas yang lebih baik, bisa juga itu ya teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman, intinya yang bikin suara lebih kasar itu jeda pertemuan antara gear ya. Nah ini kan nggak seberapa lagi itu, ada jedanya hanya sedikit ya. Mungkin seiring pemakaian lama-lama bisa halus ya, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, nggak tahu juga. Kecuali kalau yang masih standarnya, kayaknya kalau standar kan terlalu jauh, untuk suara kedepannya lebih halus itu saya rasa agak sulit ya. Jadi lebih baik dirapatkan, kasih jeda sedikit aja, mungkin lama-lama nantinya bisa lebih halus. Mungkin tergantung dari kualitas bahan dari gear tersebut ya, gear antara gear 2 nya itu gear pertemuannya. Oke, mungkin itu aja buat teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, setidaknya ya selingan aja lah ya. Awalnya kita mau upgrade di bagian Gerinda Kamul ini, mendengar suara ataupun jedanya yang terlalu dalam ataupun terlalu berisik, coba kita kulik-kulik dan hasilnya seperti ini. Jadi kesimpulannya pertemuannya terlalu renggang, pertemuan antar gearnya ya. Oke, cukup sekian, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di Hobi Teknik, tonton video-video yang lain, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat ya di salah satu video yang kita share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa juga di subscribe dan klik loncengnya, lalu klik yang tulisan semua, jadi agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Dan jangan lupa juga ya di share ke medsos teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang teman-teman bagikan bermanfaat untuk orang lain, tentunya akan menjadi berkah ya buat kita semua lah. Oke, cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.